Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi pemrograman perangkat bergerak dengan menggunakan Android, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita menginsert data atau tambah data di dalam sebuah database SQLite. Nah, ini adalah materi sambungan yang pernah saya jelaskan tentang di materi sebelumnya saya menjelaskan tentang bagaimana kita membuat database dan membuat tabel di dalam database tersebut di database SQLite. Jadi kalau di materi sebelumnya kita membuat yang namanya database academy, lalu nanti table yang kita buat adalah table student. Nah, di dalam table student tersebut nanti ada field name, nama, dan prodi, program studi, di mana kita kemarin sudah sukses membuat table ya. Lalu di materi kali ini bagaimana kita bisa menyisipkan data di table tersebut. Oke. Untuk menyisipkan data berarti kita nanti perlu inputan. Inputan yang kita butuhkan adalah yang pertama name, nama, sama program studi. Kalau untuk ID ini dia sifatnya auto increment, jadi tidak perlu kita inputkan. Jadi dia akan ditambahkan atau diinputkan secara otomatis dan sifatnya auto increment, bertambah terus menerus. Oke, sekarang kita buatkan tampilan untuk inputannya. Yang pertama saya akan ganti dulu, tadi kan di sini ada tulisan creating database and table ya. Saya akan ganti dengan misalnya students ya. Oke, di situ saya gantinya ada di rest ya, itu ada di values string ya. Nah, nanti di sini kita ganti aja dengan students ya. Oke, seperti ini. Nah, lalu kita buat tampilan inputan ya, dimana kita butuh inputan name, nama, sama program studi ya. Oke, di sini saya hapus terlebih dahulu text view yang ada. Kita delete ya seperti ini. Nah, kita akan gunakan linear layout yang vertikal saja ya, supaya nanti komponen tersusun secara vertikal dari atas ke bawah ya. Kita convert yang semula constraint layout, kita convert view-nya menjadi linear layout ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat dia horizontal, kita ganti ya menjadi vertikal di orientation-nya ya. Oke, vertikal. Dan kita coba kasih margin untuk top, left, right-nya dan bottom-nya, supaya nanti komponen di dalam linear layout ini dia tidak terlalu mepet di sisi-sisinya ya. Jadi kita kasih margin atau padding bisa ya. Margin di sini saya kasih. Nah, saya kasih nanti 10 dp, berarti nanti top, left, right, dan bottom nanti 10 dp semua ya. Oke, nah sekarang kita coba tambahkan. Yang pertama saya akan tambahkan text view ya. Nanti text view itu kita tuliskan untuk teksnya nanti di sini tadi kita ada data name ya. Jadi kita akan tuliskan name ya. Ini adalah nomor induk mahasiswa. Oke. Ya, kita tambahkan. Nah, nomor induk mahasiswa itu misalnya kalau formatnya angka semua, kita bisa menggunakan plain text yang tipenya number ya. Jadi kalau kita lihat kan di sini input type-nya tag person name. Nah, di sini kita ganti saja ya. Kita ganti. Oke, kita ganti di bawah saja, yang di bawah ya. Oke, nah ini input type-nya saya ganti, tag person name-nya saya ganti dengan number. Akibatnya nanti sub keyword-nya nanti akan muncul angka saja, tidak ada abjadnya. Oke, nah untuk teksnya nanti dikosongkan saja. Kalau seandainya ada tulisan ya, di sini masih ada tulisan ya, kita kosongkan ya. Oke. Nah, nanti boleh ditambahkan hint ya, hint di sini
boleh tidak ya. Hint itu seperti placeholder yang akan muncul tulisan, dan ketika kita inputkan nanti dia akan hilang secara sendirinya ya. Oke, test view kita tambahkan lagi ya. Nah di sini nanti nama ya kita tambahkan. Nah di sini kita tambahkan plain text ya, plain text juga. Nah di sini teksnya kita kosongkan ya. Tipenya ini sudah tepat ya, tipenya ini adalah text person name ya, jadi nama orang ya, jadi nggak usah kita ubah input type-nya ya. Oke, nah sekarang kita akan masukkan test view lagi ya untuk program studi ya, program studi. Nah program studi ini nanti kita menggunakan radio button saja ya untuk dipilih nanti apakah nanti teknik informatika, apakah nanti sistem informasi ya. Nah kita letakkan dulu di sini adalah radio groupnya ya, supaya nanti radio group yang ada di dalam radio button yang ada di dalam radio group ini nanti bisa dipilih salah satu saja ya, kalau tidak nanti bisa dipilih dua-duanya ya. Dan kita tambahkan radio button di sini ya, di dalamnya. Nah ini kita buat misalnya teknik informatika. Oke, seperti ini. Kita tambahkan lagi radio button ya. Misalnya ini sistem informasi ya, seperti ini. Lalu kita tambahkan sebuah button yang bertulisan nanti simpan ya. Oke, kita coba. Nah tetapi kita coba lihat ya, ketika saya letakkan nanti komponen ini, nah buttonnya tidak terlihat ya. Kenapa? Karena radio group ini dia headsnya itu setinggi ini ya, setinggi ini bisa dilihat ya. Jadi kita buat dia tingginya hanya seisi ini saja, misalnya setinggi kontennya aja. Jadi layout headsnya ini jangan match parent, tapi kita buat dia wrap content ya, seperti ini. Nah jadi kita bisa lihat di sini ada button, dan button ini kita ganti teksnya misalnya simpan ya. Nah seperti ini. Oke, nah kita perlu untuk mengubah ID untuk setiap text field tadi ya, edit text tadi ya. Yang pertama edit text ini ya, dengan tipe tadi kita pilih input type-nya adalah number ya. Di sini edit text ya, jadi et misalnya underscore name saya buat ya. Oke, enter. Nanti ada refactor, kita klik ya. Oke. Nah untuk test view nggak usah ya, karena tidak kita butuhkan inputan ya, dan dia juga tidak akan menampilkan outputan yang dinamis ya. Jadi yang kedua ini edit text ini ya, edit text ini untuk nama, jadi misalnya et underscore name ya, enter. Nanti refactor di sini. Nah di sini ada radio group ya, karena radio group RG ya, saya singkat aja ya. Oke, radio button ya, jadi RB sorry, bukan radio group ya, radio button RB underscore, jadi TI, enter ya, refactor di sini. Oke, nah di sini nanti RB underscore SI ya, seperti ini, refactor. Nah di sini untuk button simpan nggak usah kita ganti ID-nya, yang kita butuhkan adalah event on click-nya. Ketika dia diklik nanti dia akan menjalankan metode apa, seperti itu ya. Misalnya kita akan buat ketika button ini diklik nanti dia akan menjalankan metode simpan ya. Kita cari on click ya, on click. Nah ini metode simpan ya, jadi saving aja kita buat ya nama metodenya. Oke, nah nanti kita sudah buat metode simpan, dan sini ada warna merah ya, menandakan dia belum menemukan saving di dalam main activity ini untuk metodenya ya. Jadi caranya ya kita ke kode saja pada XML ini ya. Nah nanti kan di sini ada saving ya,
Nah, kita klik nanti create saving view in main activity. Nanti ada saving view di sini. Ada method saving maksudnya ya. Dan nanti di sini akan hilang warna merahnya. Oke. Nah, sekarang kita punya DB Manager. Seperti yang saya bilang di materi sebelumnya, DB Manager ini nanti fungsinya sebagai manager database ya. Manage pengelola database ya. Jadi dia di sini nanti ada edit, nanti ada simpan ya, ada delete, nanti ada tampil ya. Nanti kita buat metode-metodenya di sini. Dan metode yang kita sudah buat yaitu metode membuat table ya yang ada di dalam database helper student ini ya. Tetapi nanti kita akan tambahkan lagi metode-metode yang memang fungsinya untuk memanage database ya, seperti tadi insert nantinya ya, edit, delete, dan select ya. Nah, metode yang pertama yang akan kita buat untuk pengelolaan table yaitu insert ya. Oke, jadi di sini metode itu saya akan letakkan di dalam DB Manager ini ya, di dalam DB Manager ini. Jadi nama metodenya saya buat public. Nah, long ya. Nanti dia akan mengembalikan berupa angka ya. Di sini kan kita punya ID ya, kita punya ID. Dan nanti dia akan mengembalikan ID yang tersimpan ya. Ketika ID yang dikembalikan itu bukan 0, berarti dia sukses disimpan. Dan ketika ID-nya yang dikembalikan adalah 0, berarti gagal disimpan ya. Ya bukan 0 itu ya berapa saja tergantung ID yang disimpan nanti ya. Bisa 1, 2, 3 karena ini sifatnya auto increment ya. Oke. Jadi di sini kita kasih namanya insert ya. Seperti ini, dan kita butuh parameter content values ya. Jadi content values ini nanti akan menampung data-data ya nantinya ya, content values. Oke, ini content values. Nah, kita kasih misalnya values ya untuk nama variabelnya ya. Nah, di sini kita kan sudah punya nih SQLite database ya, yang kita definisikan di materi sebelumnya ya, yang tipenya ya adalah SQLite database ya. Oke, jadi di sini untuk insert delete itu ada di dalam objek SQLite database ini ya. Jadi SQLite database insert ya, di sini kita bisa lihat ada insert, nanti ada delete ya. Oke, kita gunakan insert di sini. Nah, nanti values ya. Oke, seperti ini. Ya, sorry. Kita harus nama tabelnya yang di-insert. Nama table yang di-insert tadi adalah ini ya, students ya, yang kita letakkan di dalam variable table name ya. Jadi table name di sini. Oke, di sini kosongkan aja parameter untuk kolom hack ini ya. Nah, ini values-nya, nilainya ya. Oke. Nah, sekarang dia akan mengembalikan nilai seperti saya bilang tadi, nilai sesuai dengan ID yang tersimpan nantinya ya. Oke, jadi kita tampung di dalam sebuah variabel. Kita kasih aja misalnya variabelnya ID, ya, ID sama dengan. Nah, nanti nilai ini yang akan kita kembalikan ya. Jadi return ID. Nah, ketika dia nilainya tidak 0, berarti sukses akan ketika dia nilainya tidak 0, berarti kan nanti 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti itu nanti dia sukses disimpan ya. Oke. Nah, sekarang kita coba gunakan ya di main activity.java ya. Jadi kita sudah punya public void saving di sini, dan kita tadi ada beberapa komponen inputan ya. Jadi kita coba buatkan objeknya dulu ya. Jadi tadi edit text ya, edit text yang pertama et untuk name ya, et untuk name ya, name itu nama induk mahasiswa ya. Oke. Nah, sekarang kita punya radio button juga, ada dua radio button ya, RBTI ya, lalu RBSI ya, seperti ini. Oke. Ya, oke. Nah, sekarang kita coba bentuk objeknya ya di sini. Et name
ya, edit text, find view by ID ya, find view by ID tadi resource ID, nama ID-nya et_name ya, yang di XML ya. Oke. Dan sekarang et_name untuk nama maksudnya ya, edit text ya, find view by ID, resource ID ya, et_name. Oke, seperti ini ya. Lalu untuk radio buttonnya ya, RBTI. Oke. Radio button ya, find view by ID, resource ID ya, nanti RB_TI ya. Oke. RBSI. Oke. Radio button, find view by ID, resource ID tadi nama ID-nya RB_SI seperti ini. Nanti boleh ditambah lagi untuk program studinya ya. Nah sekarang kita coba panggil nanti ini ya, method insert ini ya pada DB Manager ini. Oke, jadi kita sudah punya metode tadi shaping namanya ya. Metode shaping ini nanti fungsinya untuk menyimpan data yang baru ya. Oke, tadi kan kita gunakan content values ya di sini ya. Oke, kita gunakan content values ini ya. Values ya, new content values ya. Nah, sekarang content values ini nanti ini nama objeknya ya, values. Nanti dia perlu key ya. Key ini adalah nama kolom ya. Kita kan nanti inputin name, input nama ya, input body ya. Nah ini nama kolom di tabelnya. Nah kita sudah punya nama kolom di sini, name, nama, body ya. Oke, kita bisa langsung tulis sebetulnya seperti ini ya, name seperti ini ya, atau nanti kita tulis nama misalnya seperti ini bisa juga ya, key-nya sesuai dengan nama kolomnya, lalu nanti body. Tetapi kelemahannya ketika kita mengubah yang di sini ya, di sini nanti tidak ikut terubah, tidak ikut terganti maksudnya. Jadi kalau seandainya kita ada banyak, nanti kita akan mengubahnya satu persatu. Nah supaya kita hanya mengubah satu saja, lebih baik nanti nama kolom ini kita buatkan kita letakkan aja di dalam sebuah variabel ya, seperti kayak nama table ini nih ya. Oke, kita coba ya. Dan supaya dia bisa diakses langsung di kelas lain, kita buat dia sebagai static ya. Jadi tidak perlu dibuatkan objeknya, jadi cukup dipanggil nama kelasnya titik nama variabelnya, nanti kita langsung yang bertipe yang static tadi ya. Jadi gini seperti ini, final static ya. Nah tipe datanya string di sini, misalnya call name ya, name seperti ini. Name ya. Oke, ini saya ratakan semua saja ya supaya tersusun rapi seperti ini. Oke, versinya juga nah seperti ini ya. Final static ya, string untuk kolom yang ke namanya ya, call name misalnya seperti ini ya. Call name, di situ ditulis nama ya. Oke, di sini ditulis name ya, betul. Di sini ditulis nama. Oke. Final static ya, string call body. Oke, di sini ditulis body ya. Oke, kita coba katakan ya. Oke, nah jadi di sini nanti kita tambahkan call name seperti ini, di concat ya. Nah ini kita hapus. Oke. Nah lalu dan nanti di sini call name ya. Oke,
Ini kita hapus ya di concat. Nah, jadi waktu kita mau ganti nama kolomnya, kalau seandainya kita tidak setuju atau kita anggap salah ya, kita cukup ganti di sini saja nantinya. Nanti yang semuanya akan ikut terganti, tidak kita ganti satu persatu ya. Takutnya nanti terlewat ya, dan akibatnya aplikasi nanti akan error ya. Oke. Di sini call Brody ya. Nah, ini. Nah, oke. Nah, sekarang ya oke, di sini berarti nanti bisa kita gunakan ini juga nih. Karena dia adalah statik ya. Jadi kita tidak perlu membakar objeknya. Jadi khusus langsung kita panggil aja nama kelas ini db manager titik. Nah, di sini ada call name. Karena dia statik ya. Oke, nilainya kita ambil dari inputan ini ya. Inputan di sini ya. et name titik get text ya, kita ubah menjadi string ya, karena defaultnya dia adalah objek ya. Oke. Values terus ya untuk nama ya, call name ya. Oke. Nah di sini et name titik get text ya, to string. Oke. Values ini put ya, db. Nah, Brody ini nanti harus kita seleksi terlebih dahulu ya. Oke, sebetulnya nanti nama juga, jadi dia tidak boleh kosong ya. Jadi perlu ada if juga ya, kalau seandainya dia kosong nanti di ifin ya, sebagusnya seperti itu ya. Boleh kita tambah, jadi kalau seandainya seperti ini nih ya, di sini saya buat. Oke, di sini kita coba ya, di sini ya string misalnya name ya, ini kita ambil et name titik get text ya, to string seperti ini ya, string name. Nah ini et name get text to string ya, lalu nanti string Brody ya. Oke ya, oke, seperti ini ya, string Brody. Nah nanti Brody ya, if ya, Brody tadi rbti is check it ya, dipilih ya, is check it. Kita coba ya, kita coba dulu yang mana ya. Oke, ini saya buat di atas sini ya. Nah ini di sini ya. Nah ini saya coba matikan dulu ya. Oke, jadi is check it ya, nanti ada toas ya, get application context ya, ti di sini ya. Oke, nanti toas titik long ya, so. Oke, nanti di sini kalau seandainya if ya, rbsi yang dipilih is check it ya. Nah nanti toas ya. Oke, get application context ya, ini nanti si ya, toas titik long titik so. Oke, kita coba jalankan dulu. Nah ini ya,
Nah, nanti di sini ada students ya. Nomor induk mahasiswa bisa kita inputin karena kita pilih number. Nanti dia akan muncul angka. Seperti ini ya. Oke, ini nama. Nah, nanti karena kita pilih person name jadi tidak ada angkanya ya di sini ya. Nah, kalau kita pilih TI, oke. Kita bisa gunakan is check it ya. Ini. Oke, kita bisa gunakan is check it ya. Nah, jadi di sini ya. Di sini bisa saya gantikan nanti seperti ini. Di sini saya ganti prodi ya sama dengan nanti teknik informatika ya. Nah, di sini nanti prodinya prodi ya. Sistem informasi, oke. Lalu di sini nanti else karena belum dipilih ya, nanti prodi ya, ini nanti kosong seperti ini. Nah, kita akan coba ya. Kita akan coba jika dia ketika dia bersih saja dia bisa menyimpan ya. Jadi di sini kita tambah ya. Jika name ya nanti compare to ya ya ini compare to seperti ini ya. Oke, sorry. Compare to ini ya. Sama dengan 0 ya. Berarti itu kan kosong tuh, nggak ada ya. Tidak ada, belum ada nilainya ya, masih kosong ya. Di sini kita coba buang. Kita coba buang kalau misalnya ada spasi yang dimasukkan ya, trim ya. Trim, jadi spasi nanti dianggap tidak ada ya. Dan and ya. And seperti ini ya. Name ya, compare to juga kalau ada nilainya ini ya. Oke ya. And ya, body ya, compare to juga kalau nilainya ini ya. Nah, seperti ini ya. Bisa nanti dikelompokkan seperti ini. Oke, jangan and ya, atau ya. Atau jadi kalau seandainya salah satu aja terpenuhin tidak bisa ya. Atau nah, nanti ada twice ya, ada message nantinya. Oke, seperti ini. Get application context nanti data tidak boleh kosong ya, nanti seperti ini. Nah, nanti ini twice lenglong ya, so oke. Nah, nanti kalau dia tidak kosong dia akan di sini ya. Oke, kita coba cek ya, kita coba cek. Kita terminate. Oke, kalau dia kosong nanti, nah data tidak boleh kosong ya. Kalau saya isi name misalnya 2002 misalnya, saya simpan. Nah, data tidak boleh kosong karena nama masih kosong ya. Misal saya kasih namanya Dede misalnya.
Oke, data tidak boleh kosong karena program studi masih kosong ya. Oke, kita pilih teknik informatika misalnya. Apakah toasnya masih muncul? Tidak muncul lagi ya. Berarti data semuanya terisi. Nah, nanti bisa kita gunakan perintah ini ya. Ini saya pindahin aja ya. Di situ juga nggak apa-apa ya. Nanti kita pindahkan di sini, dan ini saya pindahkan di sini ya. Oke. Jadi tadi name sudah, kita ada 3 ya, yaitu call prodi ya. Oke, jadi di sini values put ya, db manager call prodi ya. Oke, ini kan kita ambil dari sini ya, prodi ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Ya, apakah nanti ini ya, kalau ini dia tidak bisa ya karena masih kosong ya. Oke. Nah, setelah itu nanti kita panggil yang ini, yang insert ini ya. Insert ini ya. Metode insert ini ya. Nah, DB manager ini ya, kalau dia kita buat di sini nanti tidak dikenal ya. Jadi misalnya DB manager, nah tidak ada ya, DB enggak ada ya. Kenapa? Karena deklarasi variabelnya di dalam method onCreate. Nah, ini deklarasinya kita pindahin ya. Di sini saya copy, saya pindahkan di atas supaya dia sifatnya bisa dia general, nanti public ya, public untuk kelas main activity ini ya. Maksudnya dia dikenal di dalam kelas main activity ini ya. Kalau di dalam onCreate dia ada dikenal di dalam kelas di dalam method onCreate saja ya. Nah, ini nanti dibuang ya, seperti ini. Nah, ini nanti oke ya, karena DB manager ini kan membentuk objek dari kelas DB manager ya. Sedangkan di dalam kelas DB manager ini kan ada metode insert tadi ya yang mau kita gunakan ya. Jadi di sini nanti DB manager ya, titik insert kita panggil tadi. Nah, itu ada ya. Nilainya adalah values ya. Oke, seperti ini. Dan dia tadi mengembalikan nilai ya, sesuai dengan ID-nya ya. Jadi kita coba cek di sini. Long ID sama dengan ya. Jadi kalau dia nanti nilainya itu di atas 0 berarti dia sukses ya. ID di atas 0. Nah, nanti dia sukses, kalau ini dia gagal ya, seperti itu. Oke. Ini tadi metode ini, oke. Ya. Oke, ini punya punya ini ya, kita oke. Nah, sekarang kalau dia sukses nanti kita kasih message menggunakan toas ya, get application context ya. Misalnya data table, nama table yang tadi adalah di DB manager ya, titik table name ya. Ada table name, apa tadi nama tablenya? Di sini apakah dia static untuk tabelnya? Oke, kita tambahin static ya, supaya dia bisa diakses langsung. Oke, ini kita ratain ya. Nah, seperti ini. Oke. Ya, di sini DB manager titik table name ya. Data table berhasil ditambah ya. Oke. Toas titik long titik show ya. Oke, kalau dia gagal nanti kita copyin aja message-nya. Ini kita ganti gagal ditambah ya. Kalau dia sukses nanti kita kosongkan kembali ya. Kita kosongkan yang et name ya, et name
set text ya. Oke. Et name set text ya. Oke. Ya. Sedangkan itu prodi B Oke, ini nanti ini ya. Nama grupnya nanti ya kita kasih ya. Nama grupnya. Oke, kita coba dulu ya. Yang ini tadi. Oke, ini ya kita coba dulu. Apakah nanti dia ada status berhasilnya ya? Oke, terminate. Kita coba dulu ya. Oke, kita coba 2002 11 0001 misalnya. Namanya misalnya Yuni ya, sisi informasi. Nah, kita coba simpan. Apakah nanti statusnya data tabel student berhasil disimpan. Data tabel student, oh ini harus dikasih ya. Nah, nanti ini clear semua. Nah, tinggal nanti bagaimana untuk mengklikkan radio button ini ya. Kalau ini sudah clear semua, kita coba ya. Radio button itu namanya RB ya. RBTI set. Kita ganti false ya. Ini juga RBSI set check-itnya kita ganti false seperti ini ya. Kita coba. Oke, terminate. Diinstal ya. Launching activity. Nah, kita punya DB manager tadi ini ya. Oke, kita coba 2002 11 0001 DD teknik informatika ya. Nanti message muncul apa nih? Gagal ditambah ya. Kenapa? Karena di sini name-nya itu sifatnya unik ya, tidak boleh sama ya. Jadi dia tidak bisa ditambah kalau seandainya data yang dimasukkan itu sama untuk npm-nya, untuk name-nya ya. Ini kita ganti. Nih, saya coba ganti ini. Saya hapus ya. Saya ganti 2. Simpan. Nah, data table student berhasil ditambah. Oke. Jadi kita sudah berhasil ya menyimpan data di dalam SQLite ya. Di dalam sebuah table yang kita buat menggunakan SQLite ya. Nah,
terima kasih ya atas perhatiannya. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan lihat bagaimana menampilkan data yang ada di dalam tabel SQLite ya. Oke, itu saja penjelasan saya mengenai insert data pada tabel SQLite. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.